Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas AKPB 9, Universitas MH Tamrin Kampus AK, ingin menjelaskan materi mengenai studi struktur pengendalian internal. Anggota kelompok 9 terdiri dari Dian Dwi Kartika, Rosa Melinia, dan Widyasnita Liana. Berikut penjelasan materinya. Definisi struktur pengendalian internal. Pengendalian menurut Kamus Akuntansi adalah konsep memonitor aktivitas dan mengambil tindakan untuk memperbaiki performa yang tidak diinginkan atau memastikan bahwa tujuan atau sasaran tercapai. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Unsur pengendalian internal. Suatu kebijakan dan prosedur dalam organisasi tetap dalam rangka memberikan jaminan bahwa capaian tujuan dapat dicapai, maka diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian administrasi, yaitu pengendalian ini meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dan administrasi lainnya. Yang kedua, pengendalian akuntansi, yaitu selain sebagai prosedur-prosedur mengamankan harta organisasi, pengendalian ini juga digunakan organisasi untuk aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Pemahaman struktur pengendalian internal dapat dilakukan bila diketahui unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Audit atas laporan keuangan dalam kepentingannya mengelompokkan unsur pengendalian internal menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang efektif harus memenuhi tujuan rinci dari pengendalian internal, maka keefektifan dari suatu sistem akuntansi harus mempertimbangkan metode dan catatan yang didapat. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai suatu tujuan. Lingkungan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian internal yang merupakan bagian dari unsur struktur pengendalian internal terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merupakan cerminan yang ada dalam organisasi. Guna dapat memahami lingkungan pengendalian internal, maka auditor harus mempertimbangkan sub-elemen yang ada, antara lain filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi satuan usaha, komite audit, metode untuk mengkomunikasikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, metode pengendalian manajemen, fungsi audit intern, kebijakan dan prosedur kepegawaian, pengaruh eksternal. Sistem akuntansi sendiri memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru, untuk memperbaiki informasi yang oleh sistem yang sudah ada, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi, pengecekan intern, dan mengurangi biaya karikal dalam penyelenggaraan. Selain itu, sistem akuntansi juga memiliki kemampuan yang diantaranya mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi, menggambarkan waktu transaksi dan rincian yang memadu untuk pelaporan keuangan, menentukan periode waktu yang memungkinkan pencatatan transaksi diperoleh akuntansi yang tepat, menyajikan dengan akurat transaksi dan pengungkapannya terkait dengan laporan keuangan, dan prosedur pengendalian yaitu prosedur
pengendalian kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa ketentuan manajemen dilaksanakan. Selain itu, ada pun prosedur pengendalian yang relevan diantaranya: pertama, pemisahan tugas yang cukup. Kedua, otoritasi yang pantas atas transaksi dan aktivasi. Yang ketiga, perlindungan memadai atas akses dan penggunaan aktiva dan catatan. Dan yang keempat, pengecekan independen atas pelaksanaan. Selain itu, ada atau bisa dijelaskan pemisahan tugas yang cukup. Apa yang dimaksud oleh pemisahan yang cukup itu? Pemisahan tugas memungkinkan akan terjadinya saling cek dalam setiap pekerjaan dan bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyampaiannya dan tanggung jawab, dan tentunya ada fungsi yang berbeda. Dan penjelasan selanjutnya, otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivasi. Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa sesuatu interaksi diotoritasi oleh manajemen sesuai dengan kewenangannya. Misal, penetapan harga jual itu dalam otoritas umum, dan otoritas khusus misal penetapan harga jual. Otoritas khusus misal pemberian kredit dan kebijakan kredit. Dan penjelasan mengenai perlindungan memadai atas akses dan penggunaan aktiva dan catatan yang tidak langsung berkaitan dengan dokumentasi dan catatan, lebih sering dengan akses langsung. Jadi perlindungan memadai atas akses dan penggunaan aktiva itu yang tidak berkaitan dengan dokumen atau catatan atau file, melainkan lebih sering dengan akses langsung. Dan penjelasan terakhir yaitu pengecekan independen atas pelaksanaannya. Adapun verifikasi tersebut meliputi: yang pertama, pengecekan teknis atas faktur penjual. Yang kedua, perbandingan aktiva yang ada dengan saldo di catatan akuntansi. Yang ketiga, rekonsiliasi atas buku besar dengan buku pembantu. Yang terakhir, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini memiliki tujuan dan diterapkan dalam sebagai tingkat di fungsi organisasi. Aktivitas pengendali ini pun akan mengurangi risiko yang harus ditanggung perusahaan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan. Adapun di sini strukturnya, pengendalian informasi. Pengendalian informasi ini dibagi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dalam pengendalian aplikasi itu pun diantaranya ada prosedur otoritas yang memadai, perencanaan dan penggunaan dokumen, pengecekan secara independen, dan pemindahan fungsi yang memadai, yaitu untuk mencegah dan mengidentifikasi segera kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan. Maksudnya ketidakberesan atau tidak relevan dalam pelaksanaan tugas atau yang dilakukan oleh individu tersebut. Pengendalian fisik kekayaan dan catatan ini untuk catatan dan dokumen yang dimiliki entitas. Dan review atas kinerja. Review atas kinerja ini dilakukan manajemen atas laporan yang meringkas rincian yang ada pada buku pembantu. Review atas kinerja ini berarti untuk meringkas atau mereview yang ada di buku pembantu tersebut. Pemahaman dan pengujian struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal dalam audit sangat penting karena akan mempengaruhi apa yang harus dilakukan auditor.
Jadi, struktur pengendalian internal harus dipahami. Secara rinci, pemahaman atas struktur pengendalian internal ada 4. Yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya pelaksanaan audit. Kedua, salah saji material yang potensial. Ketiga, resiko deteksi. Keempat, perancangan pengujian substantif. Dalam pemahaman atas struktur pengendalian internal, auditor menggunakan beberapa prosedur. Yang pertama, wawancara dengan karyawan. Kedua, inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Ketiga, melakukan pengamatan kegiatan perusahaan. Keempat, mengamati kegiatan entitas. Kelima, mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Sesuai dengan unsur yang ada di struktur pengendalian internal, maka pemahaman terhadap struktur pengendalian internal mengacu pada unsur yang ada. Berikut akan dipaparkan pemahaman-pemahaman tersebut. Yang pertama, pemahaman lingkungan pengendalian. Pemahaman dan evaluasi yang akan dilakukan auditor harus menggunakan asas substansi over form, yaitu arti penting ekonomis suatu transaksi lebih diutamakan daripada tinjauan aspek hukum semata. Pemahaman sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi dapat dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi yang pertama, transaksi pokok yang ada dalam perusahaan klien. Kedua, catatan akuntansi, dokumen pendukung, rekening khusus dalam laporan keuangan. Ketiga, pemrosesan data akuntansi. Keempat, proses penyusunan laporan keuangan untuk menyediakan laporan keuangan. Hasil mempelajari dan mengevaluasi sistem akuntansi akan meningkatkan pemahaman auditor akan kelompok transaksi dalam operasional yang signifikan dengan laporan keuangan. Timbulnya transaksi, catatan akuntansi, dokumen pendukung informasi, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang terkait dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. Pengolahan akuntansi yang terikat sejak awal transaksi sampai penyusunan laporan keuangan. Proses pelaporan keuangan yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan entitas. Ketiga, ada pemahaman prosedur pengendalian. Pemahaman atas prosedur pengendalian diperlukan untuk mengetahui kunci pengendalian yang berkaitan dengan rekening atas transaksi yang mempunyai tingkat risiko yang diidentifikasi terjadinya salah saji. Dokumentasi informasi struktur pengendalian internal. Dalam mendokumentasikan informasi struktur pengendalian internal, ada 3 cara yang dilakukan auditor. Yang pertama, kuesioner pengendalian internal baku. Kedua, uraian tertulis. Ketiga, bagan alir sistem. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.